Saksi ahli Ian Yohanes, Ian Yosef, Mateus Ekwal, Nasrani. Oh, sebentar. Baik, saya tidak akan panjang lebar saksi ahli. Anda ini ahli ITE apa ahli hukum? Itu aja. Saya ahli IT. Ahli ITE. Nah, ketika Anda ahli ITE, kenapa ketika di BAP ada berapa tadi masalah hukum yang dijawab? Hah? Kenapa Anda menjawab 14 masalah hukum padahal Anda ahli ITE? Jadi yang saya jawab itu menurut aturan dari ITE. Orang ITE itu mengerti ya, memahami tentang hukum, tapi bukan harus kayak hukum pidana, itu enggak. Tadi bahwa tadi ada mengunggah gitu. Itu aja sebenarnya hal yang utamanya malah di telekomunikasi sebenarnya itu. Bukan gimana cara memperlakukan. Ya. Berarti ada kaitan kan antara hukum dengan ITE berarti? Saya kira mengenai seluruh kehidupan manusia itu pasti. Iya, saya paham semua kehidupan. Berarti antara ITE dan hukum ada kaitannya. Berarti Anda sebagai ahli ITE dan mencakup ahli hukum juga berarti. Karena di sini keterangan BAP Anda ada masalah hukum. Ketika jawaban BAP Anda, saksi ini dari awal dia bukan ahli IT, hanya saksi pernah kuliah S1 S2 di Fakultas Hukum. benar. Doktornya itu bidang apa? Saya di bidang telekomunikasi. Bukan bidang hukum ya? Bukan bidang hukum. Baik, cukup dijawab aja dokter saksi ahli. Kenapa kok Anda cukup dijawab aja? Jadi jawab. Ya. Saya tidak paksa. Saya tidak membahas tentang hukum, terutama hukum pidana, saya tidak bahas hukum. Tapi bahwa saya bersangkutan istilahnya mengetahui informasi tentang hukum jangan bilang. Gitu. Oh, jadi Anda jawab juga ketika ditanya masalah hukum Anda jawab juga. Padahal Anda saksi. Saya tidak menjawab secara hukum, coba misalnya bisa dibaca yang mana tadi ya. Jadi nanti pemahamannya lebih dalam yang Bukan lebih dalam, bukan. Iya, apa-apa. Ini kan semua masalah hukum. Nih contoh. Sesuai keahlian saudara dalam bidang informasi dan transaksi elektronik, jelaskan apa yang maksud dengan A. Setiap orang. B. Dengan sengaja dan tanpa hak. C. Menyebarkan informasi. D. Menimbulkan rasa kebencian sampai akhir. Nah di sini Anda jawab A. Setiap orang adalah perorangan. B. Dengan sengaja dan tanpa hak. Dengan sengaja adalah pelaku memahami serta menghendaki. Tanpa hak adalah tiada memiliki alasan hukum yang sah. Ini kan masalah hukum semua. Jadi begini, kalau di mahasiswa kuliah itu diajar tadi, Anda hati-hati ya dengan pasal 28, pasal 27 dan sebagainya itu ada. Setiap orang itu bisa kena ke siapapun, bukan orang Indonesia, tapi semua orang luar. Karena disebut itu warga negara dan seterusnya. Jadi kita harus paham untuk menjelaskan tadi. Iya, berarti kan ITE itu kan tidak bisa dilepaskan dari hukum kan begitu kan? Jadi Artinya ada seorang ahli IT, ya. tapi memahami juga hukum. Ya, pasti Iya, kalau ahli ITE pasti paham hukum. Jawabannya Iya, makanya. Iya, Nah, pasti. iya. Berarti jawabannya iya kan? Iya. Nah, iya atas pertanyaan saya. Saya wakil komunikasi juga, pasti saya kalau juga tentang undang-undang komunikasi nggak mungkin enggak. Karena banyak usaha frekuensi, usaha apa, saya harus paham juga. Ya. Berarti atas pertanyaan saya jawaban Anda iya. Ya, saya memahami hukum ya. Ya, iya jawabannya itu kan. Saya memahami hukum juga. Ya. Makanya Anda menjawab seperti itu. Karena Anda memahami hukum, iya kan? Nah, iya. Baik. Pertanyaan selanjutnya. Tadi ketika ditanya oleh Bang Ajis, ya, Anda berpendapat pribadi atas komentar-komentar atau pernyataan-pernyataan dari saksi MUI bahasa yang dimana menurut pendapat pribadi Anda, ya, ceramah yang diperlihatkan itu, ya, informasi elektronik dalam video yang diupload menandakan adanya rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan atau dalam kurung sara. Itu kan pendapat pribadi Anda. Ya. Nah, sekarang saya ingin tanya, kalau pendapat pribadi Anda menurut saksi ahli sebagai ITE, bukan sebagai pribadi, tapi pendapat Anda sebagai ITE, saksi ahli ITE. Ya, sebagai ahli IT ya tadi. Iya, bukan. Ini kan pendapat Anda sebagai pribadi. Ya.
Nah, saya ingin bertanya, bagaimana pendapat Anda sebagai ahli ITE, bukan sebagai pribadi? Agak berbeda. Kalau tidak di BAP ini dulu. Ya, ini kalian saya nanti kelewat semua soalnya. Bukan kelewat. Ini kan Anda kan di sini kan ditanya di poin 16. Ya. Anda jawab tadi itu Ya, kan saya itu bilang, pendapat pribadi. Ya, bukan pendapat pribadi berdasarkan pendapat tadi dari pendapat pribadi. Begini saksi ahli. Ahli nggak mungkin saya, karena saya ahli IT, pasti pendapat pribadi saya IT juga. Itu pendapat pribadi dalam pengertian saudara sebagai ahli atau sebagai pribadi dirinya Sebagai sendiri? pribadi lah, sebagai pribadi. Sebagai Nah, pribadi. pertanyaan saya, kalau pendapat Anda sebagai ITE apa? Saya nggak bisa menjawabnya tadi sebenarnya. Itu silakan ahli bahasa. Berarti Anda tidak bisa menjawab. Ya, Anda tidak bisa menjawab sebagai ahli ITE. sebagai ahli IT. Iya, sebagai ahli ITE Anda tidak bisa menjawab. Jawaban saya seperti yang ada di sana. Jawaban ini pernyataan pribadi Anda tadi mengatakan. Yang saya tanyakan, apa jawaban dan pendapat Anda sebagai ahli ITE, bukan sebagai pribadi. Paham nggak Anda? Jadi berbeda ya. Contohnya begini, ahli ya, tentunya pada saat saudara itu minta pendapatnya oleh penyidik ya, pada saat itu saudara punya hak untuk menolak pertanyaan yang sekiranya tidak ada kaitannya dengan ketika ada untuk memberikan pendapat ya, tidak relevan aja dengan kehadiran saya di sini, maksudnya begitu. Iya. Jangan memaksakan diri Jawab tadi. itu aja Ya. kan Ya. polemik begini. Ya. Jadi saya menjawab karena pribadi saya sebagai orang ya, ahli ITE. Ya pribadi saya akan menjawab sebagai ahli ITE ya pasti dengan sendiri kan gitu. Kamu tidak. Bukan pendapat seorang sebagai ahli. Kenapa? Bukan pendapat sebagai ahli. Ya pasti pendapat orang sebagai ahli, nggak mungkin enggak. Nah, berarti pendapat sebagai berarti pendapat pribadi juga sebagai ahli ITE juga. Ya sebagai ahli. Ganda. Berarti apa? Dua pendapat ganda. Tidak. Jadi arah pribadi saya sebagai tadi dia bilang tadi kan datang pendapat pribadi kemarin. Karena saya sebagai ahli ITE dan sebagai pribadi saya akan menjawab sebagai pribadi saya akan menjawab sebagai ahli Artinya ITE. bahwa jawaban saudara itu dalam kapasitas sebagai ahli. Sebagai ahli. Oke. Baik, jawabannya berarti sebagai ahli ITE kan? Jangan ngomong pribadi, tadi Anda ngomong pribadi jawaban Anda. Itu yang ditanya. Jawab sebagai ahli ITE, jangan jawab sebagai pribadi. Saya bertanya lagi kepada Anda. Di sini penyidik bertanya, halaman 3 yang mulia. Halaman 3 poin C. Jelaskan apakah perbuatan yang menyebabkan video terposting di media sosial dapat dikategorikan telah menyebabkan informasi dokumen poin B, sehubungan postingan atau unggahan atau kiriman video sebagaimana tersebut di atas yang diduga telah terjadi suatu tindak pidana. Jelaskan kapan dimulainya suatu tindak pidana, kapan dapat dikatakan telah berakhir, tanda tanya. Jelaskan. Anda menjawab. Jawaban Anda, tindak pidana mulai terjadi saat pelaku mengunggah video yang berisikan tindak pidana cyber. Tindak pidana berakhir jika channel video yang berisikan tindak pidana cyber sudah tidak dapat diakses. Betul tidak itu jawaban Anda? Benar. Ya. Nah, sekarang saya tanya, akun YouTube yang dipermasalahkan ini, kalau sudah tidak bisa diakses, berarti berakhir gitu tindak pidananya. Tindak pidana di akun YouTube tadi, bukan tindak pidana secara keseluruhan, berbeda. Jadi ini, kalau tidak bisa diakses, bukti kemana larinya? Dipakai yang lain, ternyata masih ada jejak. Kita pakai seperti begitu. Enggak, yang berakhir tindak pidana apanya? Ya, sebagai tindak pidana tadi sebagai Tindak pidana berakhir jika channel video yang berisikan tindak pidana cyber sudah tidak dapat diakses. Ya, Berarti kan berhenti pidananya, sebagaimana pertanyaannya. ya. Kalau sudah tidak bisa diakses, berarti tindak pidananya berhenti dong. Kan begitu pertanyaannya. Tindak pidana dengan tadi ya, dengan alat buktinya, alat bukti. Anda tidak berkata alat bukti di sini. Anda berkata tindak pidana berakhir jika channel video yang berisikan tindak pidana cyber sudah tidak dapat diakses.
bukan ahli pidana, kalau gitu silakan aja ke ahli Nah, pidana. Dia Ya, jawab ya. itu pertanyaannya bukan kapasitas saksi. Iya, bukan. jadi, Ini jawabannya. Nah, Ya, kalau- pertanyaannya, pertanyaan saya ingin bertanya kepada jaksa, apakah Tatang Rustandi channelnya itu masih bisa diakses atau enggak? Enggak, saya ingin bertanya kepada jaksa. Masih bisa diakses atau tidak channel Tatang Rustandi? Masih bisa diakses atau tidak? Saudara tahu nggak ahli? Ya, ini pertanyaan ke jaksa atau ke ahli? Ke jaksa. Ke jaksa. Karena ini kan ahli dari jaksa. Masih bisa diakses nggak sampai sekarang? Tolong dicek. Masih bisa? Atau tidaknya saya belum. Oh ya udah, cek. Kita cek aja. Masih bisa diakses? Ahli ya. Jadi ini begini aja ahli ya. Ahli ketika saudara diperiksa sebagai ahli penyidik ya. Apakah pada saat itu channel ini ya yang tadi itu masih bisa dibuka kan? Masih bisa dibuka. Kalau sekarang masih bisa dibuka kan? Kalau sekarang itu tadi dicek ya masih bisa dibuka si officialnya. Masih bisa dibuka juga. Apakah komentarnya bertambah nggak? Saudara nggak saya nanya itu Ya. apa? Ya jadi masih ya dia tidak pidananya masih ada sampai sekarang gitu. Di sini tindak pidana siber apa? Jika channel video yang berisikan tindak pidana siber sudah tidak dapat diakses, berarti tindak pidananya berakhir. Tergantung istilahnya kita kan ada untuk delikti, ada juga waktu ya, waktu tambah. Ya, waktu diperiksa masih belum berakhir, berbeda. Jangan nanya sekarang. Jadi nanya pada saat saya diperiksa, jawaban itu sepatu saya di HP gitu. Jadi bingung ya, seperti apa pada saat waktu di HP. Jawaban saksi waktu saat di BAP. Baik, saya tanya. Sekarang pertanyaan saya. Tadi Anda berkata, ada lembaga yang mengawasi kekerasan pornografi. Betul? Ya, ada lembaga itu. Lembaga itu mengawasi semua media sosial, YouTube, Google, Instagram, TikTok, apapun itu. Apakah lembaga itu mengawasi semuanya? Jadi bukan mengawasi semuanya, dia membuat filter ya, memfilter. Mengawasi berbeda dengan filter. Ya, mengawasi, wah banyak banget. Baik, cukup memfilter. Ya. Apakah YouTube termasuk juga di filter? YouTube saya nggak tahu, karena saya bukan di lembaga tadi, bahwa lembaga tadi. Anda ahli ITE. Ya, tapi apakah dia semua tadi informasi banyak? Soalnya saya bilang informasi. Ya informasi banyak, ada di YouTube, ada di Google, ada dan seterusnya. Yang saya tahu dia di engine-nya, di search engine, di Google ya, Google search engine mencari sesuatu. Nah nanti bahwa yang tadi misalkan pornografi, setahu saya pornografi yang udah ada. Saya cerita. Kalau urusan konten tadi saya bilang, kadang-kadang Saya bukan ngomong konten. ya. Di sini kan ada lembaga yang mengawasi kekerasan pornografi. Itu bahasa Anda yang saya Ya, catat. ada Kominfo. Ya. Terus harus ada permintaan. Benar. Iya kan? Ya. Harus ada permintaan agar dihapus akun tersebut Ya. atau di banned lah bahasanya atau diblokir atau apa, harus ada permintaan. Ya, di suspend. Ya. Nah, pertanyaan saya, kalau memang ceramah saya dalam video YouTube tersebut berisi provokasi, bisa membuat keonaran, bisa membuat terjadi kegaduhan, kenapa sampai sekarang Kemenminfo itu kok tidak membanet, tidak memberhentikan, tidak tidak mencabut akses YouTube dari Tatang Rustandi? Kenapa masih bisa diakses? Bagaimana pendapat Anda? Bukan loh, saya tidak. Bagaimana pendapat Anda? Apakah sudah ada yang mengadu ke Kominfo untuk? Berarti tidak ada yang mengadu kan? Ya. Atau mungkin yang mengadu sedikit? Enggak, saya tanya Ya. pendapat Anda. Saya nggak tanya kepada Anda karena Ya. saya tahu Anda ahli. Asal ada yang mengadu ke Kominfo gitu ya. Kalau sepanjang nggak ada yang mengadu, Ya, biar aja. Berarti yang mulia memang ada pihak-pihak yang tidak mewakili masyarakat Indonesia, tidak mewakili umat Islam yang ingin sengaja memenjarakan saya. Cukup, terima kasih saksi ahli. Mohon maaf, bahasa saya memang begini. saudara ahli ya, jadi jangan pengacara juga kan. Siap, siap. Baik, sekarang saya tanyakan kepada Tatang. Mohon izin ya mulia, saya satu lagi masih penasaran ya. Biar saya bisa tidur nyenyak kali ya. Jadi, tadi kan saya tanya, apakah video boleh diterjemahkan ke dalam transkrip berbentuk tulisan kan gitu. Nah tadi saudara ahli bilang itu bukan ahli.